Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, episode kedua Pray Naked kita akan berbicara tentang ilusi kebahagiaan atau harapan atau gambaran-gambaran keliru mengenai kebahagiaan. Kalau kita ditanya atau kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang paling kuharapkan di dalam hidup ini? Jawaban spontan adalah menjadi bahagia. Kemudian pertanyaannya dilanjutkan, apakah dan bagaimana menggapai kebahagiaan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini pada episode berikutnya, kita akan melihat dahulu pada episode ini adalah ilusi tentang kebahagiaan. Ilusi yang pertama, aku akan mengalami kebahagiaan kalau aku bisa mengontrol atau merubah hal-hal di luar diriku. Entah itu aku mengontrol atasan di dalam pekerjaanku, atau saya mengontrol bawahan, atau saya bisa merubah hal-hal di luar yang aku hadapi agar sesuai dengan keinginan dan harapanku. Entah itu saya mengontrol pasangan, anak, rekan kerja, persahabatan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hidup adalah terus-menerus mengontrol orang lain agar mereka bertindak seturut yang kukehendaki, agar peristiwa itu terjadi seturut yang aku harapkan? Apakah ini bisa? Jawabannya bisa. Tetapi kita membutuhkan energi sumber yang luar biasa banyaknya. Seumpama kita hendak merapikan semua jalan yang berkerikil, yang berbatu tajam, supaya saat kita berjalan dan kita injak, kaki kita tidak sakit. Pertanyaannya adalah, apakah saya punya sumber tenaga, energi yang cukup untuk melakukan itu semua? Ilusi yang kedua adalah, aku akan menjadi bahagia kalau aku dianggap penting, dicintai, dihormati, dan dikesankan baik oleh orang banyak. Saya akan menjadi bahagia kalau saya dianggap penting, diperhatikan, dihargai, dan seterusnya. Sebaliknya, saya akan sakit hati, marah, terluka jika semua itu tidak aku dapatkan. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, apakah aku bisa membungkam orang lain untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang aku? Apakah aku bisa mengatur orang lain supaya mereka terus-menerus menghargai aku, menganggap aku penting, mencintai aku, memperhatikan aku, dan seterusnya? Apakah aku bisa menguasai orang lain seperti itu seturut dengan kehendakku? Sangat sulit saya bisa mengendalikan orang lain supaya bertindak seturut kehendakku. Ilusi yang ketiga, aku akan menjadi bahagia jika semua keinginanku terpenuhi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita hidup dengan berbagai macam keinginan, harapan, cita-cita. Dan di dalam perjalanan hidup kita akan mendapati bahwa tidak semua pengharapan, keinginanku, cita-citaku bisa terwujud. Betapa kita mengalami bahwa ada banyak hal yang saya harapkan itu tidak. Saya pernah mendengar seorang ibu, seorang istri yang bercerita kepada saya begini, di dalam hidup perkawinan
kalau 75% pengharapanku itu sudah terpenuhi, maka aku merasa cukup. Tak mungkin di dalam hidup perkawinan 100% pengharapan dan cita-citaku itu bisa terpenuhi. Ilusi yang keempat adalah sensasi sesaat, sensasi sesaat dan kegembiraan akan membuatku bahagia. Sering kita mendengar ungkapan ini, hidup hanya sekali, nikmati saja, penuhi saja apa yang engkau harapkan, toh hidup juga hanya sekali. Tak perlu mati raga, tak perlu pengendalian diri, apapun juga yang kamu inginkan, penuhi saja, maka engkau akan merasa bahagia. Tetapi kita akan mendapati, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saat kita tidak mengatur diri, saat kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mati raga, dan terus-menerus haus untuk memuaskan semua keinginan kita, justru membuat kita terjebak dalam keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi dan membuat kita menjadi sakit hati, menjadi depresi, menjadi putus asa, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan. Ilusi yang kelima adalah saya akan menjadi bahagia kalau orang lain memberikan kebahagiaan itu kepadaku, kalau orang memperlakukan aku sehingga aku sungguh merasa bahagia. Entah itu pasangan atau guru atau sahabat atau keluarga besar, kalau memperlakukan aku dengan baik, maka aku akan merasa bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri, adalah pilihan bebas kita sendiri, dan bukan karena diberikan oleh orang lain. Ilusi yang keenam adalah aku yakin bahwa kejadian, lingkungan, orang lain akan membuatku bahagia atau tidak bahagia. Nah, kekuatan untuk menjadi bahagia tidak ada di luar diri kita, sebaliknya ada di dalam diri kita sendiri. Sayalah yang membuat pilihan dan keputusan pada saat ini juga akan bahagia atau tidak bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sekarang marilah kita melanjutkan episode ini, bagian ini dengan latihan doa, yaitu mendengarkan suara. Persiapkanlah dirimu untuk menjadi tenang dan hening. Kemudian engkau mendengarkan semua suara yang bisa engkau dengarkan yang masuk ke telingamu. Anda bisa membantu dengan menyalakan instrumen atau dengarkan saja semua suara yang masuk ke telinga seperti sebuah spons yang menyerap air. Tidak membuat penilaian, tidak menilai suara itu baik atau buruk, keras atau lembut, tetapi dengarkan saja, biarkan semuanya masuk ke telingamu sampai hatimu menjadi tenang.